hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahan untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Katakan bersama-sama, ku datang Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan karyamu Tuhan. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Persembahanku, ku membawa hatiku Tuhan, Yesus. Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku datang bawa hidup, bawa persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di dalairanmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat, hatiku aman di alam kasih-Mu. Ku membawa. Percaya. Nah, itu picik akhirnya. Apa ngertiannya picik? Karena kurang pengurapan daripada Tuhan. Kurang keintiman dengan Tuhan. Ya. Terus apa lagi? Penglihatan bagi orang yang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah
datang. Orang-orang yang tertindas itu yang apa, saudara? Ya, artinya mereka itu ditekan, ditindas. Mungkin suami dan istri bisa saling menindas. Ya, istri biasanya tuh umumnya kalau di sini sudah nggak ada, semua bebas. Karena suaminya hebat semuanya. Oh, yang amin kok istri-istri. Bapak-bapak amin nggak? Amin, nggak ada yang menindas istri ya. Tuh kan, dia baca ya. Jangan nindas istri dong. Karena istri itu adalah belahan jiwa. Iya toh? Harus diapain? Harus diapain Pak Jo? Disayangi. Ida ini yang nyayangin sekarang Tuhan Yesus ya. Luar biasa, mukanya terus berseri. Lebih disayangi Tuhan daripada suami. Lebih sempurna Tuhan Yesus itu. Ya, jadi tidak ada yang saling menindas. Saudara dengan penolong, dengan ART semua harus saling mengasihi, jangan menindas ya, siapapun dia. Lalu untuk apa kita memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat Tuhan itu artinya itu berkat Tuhan, pembebasan dari Tuhan, ujung-ujungnya berkat dari Tuhan pasti datang. Kalau kitanya bebas benar-benar. Amin. Ini yang pertama, Tuhan Yesus saja membutuhkan urapan ini dari Allah, dari Bapaknya. Nah itu pun artinya diteruskan kepada kita. Tugas kita adalah itu. Seperti yang Yesus lakukan itu. Diberi pengurapan untuk itu tadi semua. Membebaskan yang tertindas, mencerlikan yang buta, ya, menolong yang terbelenggu tadi, melepaskan. Itu tugas kita sekarang ini. Dengan pengurapan yang daripada Tuhan, makanya pengurapan kita harus baru setiap hari. Amin. Refresh, diperbarui. Kita mungkin tertekan kemarin, mungkin kita kesal kemarin, mungkin ada sakit penyakit yang membebani kita. Makanya bangun pagi kita langsung minta, Tuhan urapan barumu turun atasku. Nggak usah nunggu di hari Minggu atau hari Kul. Sendiri-sendiri saudara bisa dapatkan dari Tuhan. Amin. Karena tirai itu sudah terbelah. Kita berhubungan langsung. Bisa tidak ada penghambat lagi. Zaman perjanjian lama tidak ada. Baik, satu lagi 2 Korintus 1, 21, 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ini buat kita. Tadi dari Yesus kepada kita sekarang diberikan Roh Kudus, pengurapan itu sebagai jaminan. Saudara punya surat jaminan, contohnya apa? Sertifikat rumah, ya, itu jaminan milik saudara toh. Nah, antara lain itu. Jadi kalau you punya sesuatu yang sebagai jaminan, itu aman. Jaminannya apa itu? Semua yang telah disediakan untuk kita loh. Semua itu apa? Ya, semua yang Tuhan punya. Yang Allah Bapa punya itu milik kita. Sebab kita anaknya, kecuali kita bukan anaknya. Sorry gak dapat waris itu. Amin. Amin. Tapi harus Roh Kudus ada dalam kita. Dan kelakuan hidup kita ini mirip dengan Bapaknya. Melakukan tadi semuanya itu. Orang miskin diperhatikan. Jangan pelit-pelit jadi orang. Gitu. Ya, kalau di ibu-ibu sudah sangat viral, jangan kayak orang susah ya, kalau beli-beli jangan nawarnya pakai golok gitu ya. Kalau perlu harga yang 15 kita bayar 20 tuh kata Ida tuh minimal ya deh ya. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya, terus berikutnya satu lagi Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini khusus kita tadi sudah diberi pengurapan, kita boleh melakukannya untuk orang lain, khususnya untuk orang-orang sakit, bukan untuk mengangkat orang menjadi sesuatu kecuali saudara pemimpin gereja. Ya. Ini khusus untuk orang-orang sakit, orang-orang yang terikat tadi, orang-orang yang terbelenggu roh-roh lain, kita oleskan minyak atau tanpa minyak tidak jadi masalah. Yang penting di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahin Tuhan Yesus Kristus. Membebaskan semua yang terbelenggu, sakit penyakit, boleh. Amin. Jadi kalau saudara dikit-dikit sakit, panas, demam, mesti telepon Bu Ida doain aku, besukin ya. Itu pengurapannya segini saudara. Ya. Tapi kita harap semua full pengurapannya. Kalau engkau menghadapi sesuatu kelemahan tubuh, bilang dalam nama Yesus aku kuat walaupun aku sakit. Amin. 3 hari saya lagi flu. Tadi pagi aja masih gemeter di sini. Tapi urapan itu yang menolong. Ketika naik di sini, itu semuanya tuh hilang. Percayalah, beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Jangan main-main dengan mimbar makanya. Saya selalu ingatkan, yang bicara di sini, kalau tidak kudus, tereliminasi selama-lamanya dari mimbar ini. Hati-hati, bukan kita mengsakralkan begitu, tapi memang ini kudus, memang ini Tuhan punya. Jangan pernah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar dari tempat sini. Sudah banyak. Ya, haleluya. Pengurapan jangan sembarangan karena pengurapan itu tidak untuk seumur hidup. Tetapi pengurapan itu bisa hilang, tadi sudah saya sampaikan. Contohnya Saul, Salomo ya. Tapi gunanya apa sih? Kita punya pengurapan, ya tadi sudah ya. Tapi ditambah lagi untuk memberi secara rohani sekarang ini, memberikan pemahaman dan pengertian dalam banyak hal. Misalnya kalau kita berurusan dengan orang-orang yang keras kepala, keras hati, ya ngajakin debat sukanya, saudara. Masa sekarang ini banyak orang mancing-mancing kita supaya kita kesel. Diajakin debat, lu ngapain sih melayani? Kamu ngapain sih perpuluhan? Toh kamu sakit juga, toh kamu juga membutuhkan, mobilmu ketabrak, STN kamu habis, harus bayar ini juga sama semua. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali mencomot, mencuri damai sejahtera kita. Akhirnya kita menjadi kesal. Ketika kita kesal itu artinya ada celah terbuka di mana iblis akan masuk. Kalau iblis sudah masuk, dia akan menggerogoti lebih besar, lebih besar, lebih besar. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tujuan akhirnya adalah itu. Jadi kalau ada orang mau ngajakin debat, stop aja. Biar dianggap kalah, nggak apa-apa. Tapi kita mengalah karena Tuhan yang akan berperkara dengan dia. Amin. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang disebut bebal, saudara. Yang hatinya tuh sudah dipenuhi dengan roh iblis, antikris. Banyak sekarang ini untuk membawa kita menjauh dari Tuhan. Dengan cara memberikan ilah-ilah zaman sekarang ini. Pemikiran-pemikiran yang masuk akal untuk dunia. Tapi tidak masuk di firman Tuhan. Orang bilang karena firman Tuhan itu kuno, jadul, gak cocok lagi. Apalagi anak-anak muda. Hati-hati. Di barat bahkan di sini sudah mulai banyak lah. Anak-anak muda tidak mau menikah. Kalaupun menikah tidak mau punya anak. Itu cocok gak dengan firman Tuhan? Ya, Tuhan bilang kan kamu apa? Nah, beranak cucu lah. Bagaimana bisa beranak cucu kalau nggak punya istri? Pakai mesin. Ya, alasannya ada aja. Masuk akal. Dunia udah terlalu penuh,
katanya. Itu kan menurut Bu. Dan itu Indonesia aja baru di Jawa doang yang penuh. Di sana-sana masih kosong semuanya. Ya. Makanya ibu kota mau pindah ke Kalimantan karena di sana kosong. Siapa bilang kepenuhan? Belum. Ya. Itu urusannya Tuhan. Tapi tetaplah ya, kita itu mengikuti aja langkahnya Tuhan. Nah, inilah gunanya kita diberi pengurapan supaya kita paham, ngerti, gampang bisa dikasih tahu hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kedua, meningkatkan level rohani kita. Kita makin dewasa di dalam roh, makin mengerti, bisa ajak berunding tentang kerohanian di masa depan. Bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Zaman dulu juga orang diajak ngomong seperti itu. Yesus akan lahir di Bethlehem. Lalu nanti dia mati disalib. Lalu nanti dia bangkit di hari ketiga. Lalu nanti dia naik ke surga kembali. Juga banyak yang gak percaya. Tuh ya, sama. Ini sudah musimnya kita, ini sudah musim yang sangat krusial untuk kita berhati-hati, waspada. Jangan banyak dengar tawaran-tawaran dunia yang sepertinya menyenangkan, mengenakkan kedagingan kita. Ya, membawa kepada pengalaman-pengalaman yang dahsyat pengurapan itu. Antara lain apa? Kalau kita ada masalah, kita penuh dengan urapan Tuhan, datang kepada Tuhan, ada jalan keluar, ada terobosan, masalah itu menjadi berkat buat kita. Aminnya 5 derajat. Saudara yakin kalau engkau punya masalah, itu artinya pintu berkat sedang dipersiapkan bagi Tuhan, dari Tuhan. Itu, yakini itu. Ada masalah, oh berarti ini Tuhan ini mau memberkati saya. Tapi jangan cari jalan keluar sendiri. Artinya datang sama Tuhan, berikan jalanmu Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Tidak usah tanya apa ini, apa itu terus. Itu seperti anak TK yang baru belajar. Udah tahu handphone dia, apa ini? Karena belum ngerti kan. Nah kalau kita sudah ngerti jangan nanya apa ini terus. Ada masalah, apa ini Tuhan? Artinya harus apa saya Tuhan dengan keadaan seperti ini? Itu pertanyaan kita. Apa yang aku harus lakukan untuk masalah ini? Nanti Tuhan bukakan dan akhirnya berujung kepada berkat buat kita. Musim COVID, berapa banyak yang diberkati melalui COVID saudara. Ada yang menjadi bos besar, ya. Tapi banyak juga yang terpuruk, keluarganya berantakan bercerai gara-gara di rumah terus berantem terus. Yang dulunya nggak pernah serumah 24 jam. Banyak juga. Ya karena tidak mengandalkan pengurapan dari Tuhan Yesus. Itu sebetulnya simple-simple aja. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan melalui COVID, engkau punya pengurapan yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Lalu yang keempat adalah membawa kepada keintiman kita dengan Bapa, dengan Allah. Karena tidak ada yang membatasi sekarang kita dengan Allah hanya lewat unity kita dalam Roh Kudus. Yang menyatukan kita dengan anak, dengan Bapa. 3 menjadi 1. Itu adalah ayat yang Tuhan doakan yang belum terjadi sampai hari ini. Karena lepas gereja masih ribut sendiri-sendiri. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan masih saling mengandalkan dirinya sendiri. Pengertiannya sendiri-sendiri, aku paling benar. Nah itu mari kita secara gereja, saudara adalah gereja-gereja Tuhan. Saya ajak untuk kita merendahkan hati dengan pengurapan di Pentakosta yang ketiga yang besar ini. Mari kita hadapi setiap masalah, setiap orang-orang yang menantang kita itu dengan rendah hati. Oh kamu seperti itu ya, ya udah silahkan. Aku seperti ini. Biarlah kita berjalan, nanti Tuhan yang akan menumbuhkannya. Amin.
Tidak perlu kita berdebat hari-hari ini. Adanya hanya gontok-gontokan. Akhirnya iblis yang bersorak-sorai, hore, pecah tuh, pecah tuh. Baik rumah tangga maupun gereja, maupun pemerintah. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama juga mendoakan untuk pemilihan di 2024. Ya, memang kita tidak terjun langsung di dalam politik atau mungkin ada yang ikut, tapi kita tetap berdoa. Berdoanya secara serius, saudara. Karena tahun 2024 adalah penentuan ke depan bagaimana wujudnya Indonesia ini. Walaupun banyak profetik nubuat mengatakan 2033 kita akan menjadi berkat 10 tahun dari sekarang. Tapi kalau kita hanya hore-hore 10 tahun kita diberkati tapi doing nothing, tidak melakukan apa-apa, ya nol lah. Tuhan berharap kita gerejanya bersungguh-sungguh hati, penuh dengan urapan Tuhan, berdoa Tuhan, kemohon pemimpin yang terbaik, tidak usah sebut siapa nama. Tuhan paling tahu yang terbaik buat kita. Tidak pro sana, tidak pro sini. Orang bilang, oh dia baik, oke lah silahkan. Itu aja. Tapi kita sungguh-sungguh serius minta Tuhan berikan yang terbaik. Yang takut akan Tuhan, itu aja. Apapun agamanya. Kita tidak bicara soal agama. Tetapi setiap orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita semua menuai yang baik juga melalui pemilihan kita nanti. Menentukan masa depan bangsa ini. Amin, saudara. Ya, sekali lagi kita jangan remehkan akan pengurapan itu. Karena Roh Kudus sudah ada, cuman tinggal kita aktifkan, on-kan, refresh setiap hari atau tidak. Semua sudah ada pada kita. Kunci ada pada kita, apakah kita mau masukin, mau buka pintunya atau enggak. Berkat Tuhan sudah siapkan, apakah kita benar-benar layak untuk diberkati atau belum. Ya, coba tolong klip yang tadi bisa tampilkan sebentar 1 menit. Ibu Teresa mesti dikasih papan kayu supaya kelihatan di mimbar kan. Karena pendek kan beliau. Pendek cenderung membungkuk. Dia dituntun maju ke depan. Orang pikir mau bicara apa ini orang. Ya udah mulai bisik-bisik tuh mahasiswa-mahasiswi. Mau apa ini orang? Wanita pendek, wanita yang cenderung membungkuk, yang postur tubuhnya nggak cantik lah dibandingkan yang lain ya. Ya, tapi bayangkan begitu dia bicara kayak malaikat loh. Sampai saya berkata, itu orang terdiam beberapa menitikan air mata. Bill Clinton ada di situ. Dia bilang begini, Billy mau kamu bawa kemana Amerika? Kalau kemudian free sex diizinkan merajalela, LGBT diizinkan merajalela, Alkitab dilarang dibacakan, kemudian doa tidak lagi boleh didoakan untuk kelas-kelas atau sekolah-sekolah, doa dihapus, kekristenan dihapus. Amerika akan degradasi ke depan, Amerika akan berantakan ke depan. Dan apa yang Teresa katakan terjadi sekarang buat Amerika. Bapak Ibu itu Bill Clinton, nunduk. Saudara berani begitu sama Presiden Amerika? Asli itu. Itu Bill Clinton tunduk, bayangkan. Saudara, wartawan yang live, itu kamera goyang. Goyang kamera. Bukan gak profesional. Dia ngomong begini, produsernya marah. Acara live, bayangkan. Produsernya marah kan. Tapi wartawan tuh bilang begini, ya ampun ini begitu wanita itu naik ke mimbar. Itu kayak ada atmosfer apa begitu. Kayak ada atmosfer yang membuat saya itu gemetar berdiri. Saya harus bersandar di tembok untuk tetap kokohkan kaki saya. Saya profesional di bidang kamera. Oh orang kamerawan profesional bayangkan. Tapi goyang hasil live-nya. Ya karena itu. Dia bukan presiden. Gak punya otoritas untuk melepaskan nuklir. Gak punya tentara untuk berperang. Gak punya kekuatan apa. Bayangkan wanita dari Kalkuta yang biasa. Nah itu yang disebut dengan kingdom authority itu. Kingdom authority atau pengurapan Allah. Pengurapan
otoritas dari Allah. Bayangkan Ibu Teresa, siapa yang kita nggak tahu, wanita yang kecil, tua, tidak dianggap, ya, tapi dia memberitahu kepada Bill Clinton saat itu. Dan apa yang sudah disampaikan memang sekarang terjadi. Di Amerika ini sudah seperti Sodom, saudara, ya, sudah LGBT, aborsi disahkan semuanya, bahkan sempat doa Bapak kami di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemerintah diturunkan semuanya. Dan inilah yang terjadi dengan Amerika, bukan lagi yang in God we trust. Ya, makanya itu perlunya ada Azusa Prayer Tower di sana, yang Tuhan berikan pengertian visi kepada gembala pembina kita, Pak Niko, untuk berani menaburkan bukan harga yang murah, untuk sekedar menyewa loh, bukan membeli. Mahal sekali di sana. Untuk buka prayer tower itu supaya si bule-bule yang pikirannya itu dijadikan Tuhannya, mereka kembali akan ditangkap Tuhan. Amin. Saudara mau berdoa terus dari timur ke barat, dan baratnya dimulai dari ini. Ya, di dekat tempat di mana gelombang kedua Pentakosta terjadi, di rumah William Seymour, seberangnya dikit itu Azusa Street, prayer tower kita. Saudara juga ikut kontribusi untuk semuanya ini. Sekecil apapun, yang penting itu hati kita mensupport dan kita ikut serta mendukung supaya pekerjaan Tuhan terjadi dan kita semua ikut terberkati. Amin. Maju terus dengan pengurapan yang baru. Jangan loyo-loyo, jangan mendengarkan apa yang di luar, tapi dengarkanlah Tuhan bahwa kita bersemangat. Kita sedang mau masuk kembali api itu ke Yerusalem dan nanti akhirnya Tuhan datang kembali. Kita semua harus jadi berkat dulu supaya nanti ditanya apa yang kamu sudah berbuat selama engkau di bumi ini. Dan kita bilang, yes Tuhan, aku punya banyak jiwa-jiwa buat engkau. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ayo mari bangkit berdiri dan kita mintalah pengurapan yang baru dari Tuhan. Sebuah lagu lama, ada urapan Tuhan baru setiap hari. Dan disitulah membuat kita dapatkan sesuatu, kekuatan yang baru, kegerakan yang baru terjadi di mana kita berada. Jadi berkat seperti Bu Teresa tadi. Jangan menjadi contohan, tapi jadilah berkat dimanapun engkau berada. Haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Ayo sangat sungguh-sungguh urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar
dengan mempercayai bahwa itu terjadi di tempat ini. Amin. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan kasih. Sorak kemenangan, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan kasih. Di sini ada. Di sini ada urapan baru. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Urapan yang baru turun atas kamu sekalian, atas tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah engkau kuatkan kembali, yang tidak bersemangat engkau berikan semangat yang baru, dan yang sakit sudah disembuhkan di dalam kuasa darah Yesus, di dalam kemenangan oleh karena pengurapan yang baru. Lepaskan semua yang lama, lepaskan segala roh-roh yang mengikatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan hati, buka hati untuk pengurapan yang baru itu. Siapkan hati untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Saya undang para pelayan Tuhan. Haleluya. Berikan beberapa menit untuk mengkoreksi hati kita. Sedangkan kita baik-baik saja di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memakan roti dan anggur dengan salah. Tapi biarlah benar-benar menjadi berkat bagi kita perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Turunkan roh-Mu Tuhan, bicara kepada setiap kami, koreksi setiap hati kami Bapa. Apapun yang tersembunyi terdalam, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau buka semuanya agar kami hari ini dibebaskan secara total oleh kuasa darah-Mu. Di dalam kuasa Yesus Kristus, kuduskan setiap kami untuk menerimanya. Baik pelayan-pelayan, semua daripada kami yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silahkan saudara duduk kembali. Sukacitaku Mazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah
Apakah saudara semua sudah terima roti dan anggur? Kalau belum bisa angkat tangan. Sudah semuanya ya, mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya, naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Habis-habisnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu bagi penebusan kami semua. Dan biarlah kami hari ini menerima kekuatan yang baru. Kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu, Pentakosta ketiga, turun atas kami semua. Untuk kami boleh bebas dari segala ikatan-ikatan. Bahkan kami mau membebaskan mereka yang terikat. Dan biarlah kemerdekaan itu boleh kami nikmati sepenuhnya hari ini sampai selama-lamanya. Dibebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala permusuhan, dari segala sakit hati, apapun yang ada dalam kehidupan ini. Lepas dalam nama Yesus.
Yesus Kristus. Urapan yang baru turun atasmu semuanya. Engkau tidak akan sama lagi kemarin dengan hari ini. Bahkan ke depan engkau menjadi pemenang-pemenang. Akan lebih daripada pemenang. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau selengkap damai dan sejahteranya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera, anugerah yang daripada Allah Bapa di surga, dan tetaplah terus berjanji makin intim dengan Tuhan di Pentakosta yang ketiga ini, memenangkan banyak jiwa-jiwa dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Saudara bisa berucap syukur atas ibadah kedua ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.